Shalom, selamat petang semua. Selamat mengikuti kebaktian pada petang ini dan selamat hari Sabat, selamat berpuasa. Puji Tuhan karena kita berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang selamat, dan kita semua sentiasa terus diberkati dan dilindungi Tuhan. Tajuk renungan kita adalah berdoa dan bergembira. Saudara-saudara, bagaimana kita berdoa dan juga kita bergembira? Kita kena ketahui bahwa kita harus tetap bergembira walau bagaimanapun keadaan kita. Inilah renungan kita pada 3 April 2020. Ayat renungan kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat 4 dan juga Yesaya 35 ayat 10. Ada dua ayat yang akan kita baca bersama-sama pada petang ini. Ayat yang pertama, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita buka di dalam Filipi 4 ayat 4. Mengatakan seperti ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan ayat yang seterusnya di dalam Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, dari ayat yang pertama kita lihat di sini, kita disuruh untuk bersukacita di dalam keadaan bagaimanapun hidup kita, kita harus tetap bersukacita. Dan ayat yang seterusnya mengatakan dalam Yesaya, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Mereka bersorak-sorai, bergembira. Dan juga kegirangan dan sukacita memenuhi mereka, meliputi mereka. Dan kedukaan serta keluh kesah menjauh daripada mereka. Puji Tuhan. Nah, kita tahu bahwa program berdoa selama 100 hari bagi gereja Seventh-day Adventist sedunia sudah dimulai. Dan pada hari ini adalah hari yang ke-8, puji Tuhan, kita terus berdoa bagi perkara-perkara yang sangat penting bagi kita. Kita berdoa memohon agar pencurahan Roh Kudus. Kita juga memohon agar ada kekuatan kepada diri kita. Kita memohon agar sakit penyakit dijauhkan dari kita, terutama sekali virus corona ini. Agar kita dijauhkan dan kita tetap berada dalam penjagaan Tuhan. Dan juga ada beberapa perkara-perkara yang penting juga untuk kita doakan bersama. Seterusnya dan sehingga hari yang ke-100. Saudara-saudara, dalam keadaan dunia yang penuh dengan sukacita dan tragedi, masalah-masalah yang terjadi, apakah ada alasan kita untuk bergembira di dalam keadaan dunia kita? Apalagi saat ini dunia yang dilanda dengan virus corona. Adakah masa untuk kita bergembira? Itulah yang harus kita pikirkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Nah, ramai yang mengatakan bahwa dengan irama pujian itu merupakan suasana dari surga. Disitulah ada musik dan nyanyian syukur. Jadi ada yang mengatakan bahwa irama dan puji-pujian itu merupakan suasana surga. Kita dapat kegembiraan di sana. Kita dapat menikmati kesenangan. Tetapi berada di dunia ini bagaimana? Keadaan kita sekarang ini diberikan perintah untuk tetap duduk di rumah. Dan ramai orang sudah tertekan. Ramai orang berpikir, apalagi besok. Yang harus mereka lakukan dan harus mereka lakukan. Tidak kelihatan kegembiraan di situ. Walaupun sudah bersama dengan keluarga anak-anak. Masih juga tidak ada kegembiraan. Nah, bagaimana? Disuruh berdoa, juga bergembira. Nah, lihat saudara-saudara. Nyanyian adalah senjata yang senantiasa boleh kita gunakan melawan tawar hati akan perkara-perkara dalam dunia yang berdosa ini.
Sementara kita membuka hati kita kepada sinar kehadiran Juru Selamat kita, maka kita akan menerima kesehatan dan berkatnya dari Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, untuk melawan tawar hati, kita diajak untuk mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Apa nyanyian itu? Nyanyian-nyanyian rohani. Kita tahu bahwa ada banyak lagu-lagu rohani yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Dalam pelbagai bahasa, Melayu, Indonesia, Cina, Inggris, dan banyak lagi. Apakah saudara-saudara tahu bahwa tidak ada yang lebih menggalakkan kesehatan badan dan jiwa rohani daripada roh kesyukuran dan puji-pujian? Ingat ini, bahwa untuk mendapat kegembiraan, untuk mendapat kebahagiaan, harus ada kesyukuran dan puji-pujian. Saya pasti bahwa saudara-saudara berpikir, bagaimana mau bergembira kalau keadaan seperti ini? Tetapi Tuhan mengajak kita pada petang ini berdoa dan juga bergembira. Adalah merupakan suatu tugas kita yang penting, yaitu positif. Menentang kesedihan. Saat bersedih, kita berpikir positif. Pikiran dan perasaan yang tidak puas, kita coba untuk berpikir lebih positif. Sementara anak-anak Israel berjalan melalui padang gurun, bersorak dalam perjalanan dengan musik nyanyian yang suci, begitu juga ajakan Tuhan kepada umat-umatnya pada hari ini untuk menceriahkan perjalanan hidup mereka. Nah, lihat, anak-anak Israel dikatakan bahwa mereka bersorak dalam perjalanan, menyanyi musik nyanyian untuk menyenangkan hati mereka. Lagu-lagu mengangkat nama Tuhan. Kita juga diajak untuk bernyanyi, untuk menyanyikan lagu-lagu kerohanian. Ada beberapa cara yang lebih berkesan menyimak firman dalam ingatan kita. Dengan mengulang-ulang dalam nyanyian. Dan nyanyian sedemikian rupa mempunyai kuasa yang indah. Nah, saudara-saudara, kita sudah mulai untuk menghafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Kita ada 66 buah kitab. Maka kita harus menghafal sebanyak 66 ayat saja. Apakah saudara-saudara dapat menghafal itu semua? Kita belajar, kita sama-sama mendengar renungan pada hari ini mengatakan bahwa cara untuk mengingat firman Tuhan adalah mengulang-ulang dalam nyanyian. Saudara-saudara boleh menjadikan itu sebagai nyanyian. Ayat-ayat yang sudah dihafal, ditulis di dalam kad yang diberikan, boleh kita gunakan menjadi satu lirik bagi kita. Saudara-saudara, sementara Sang Penebus kita memimpin kita ke hadirat yang maha kuasa, kita boleh menangkap tema-tema pujian dan kesyukuran surgawi yang mengelilingi. Kita mendengar nyanyian para malaikat, ada perhubungan surgawi yang mulai dari atas. Puji-pujian adalah memberikan kita kegembiraan dalam kehidupan kita. Maka ini saudara-saudara, nyanyian tentang harapan dan kepercayaan di tengah-tengah pergolakan akhir atas dunia yang semakin gelap itu. Ada terang dari Tuhan bersinar bagi kita semua. Kita disuruh untuk apa? Membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, juga menyanyi akan firman Tuhan. Begitu jelas dengan alunan musik yang paling tinggi, meninggikan nama Tuhan, agar kita terus berada dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan kalau saudara-saudara kita boleh melakukan perkara yang bersama. Kita menghafal dan menyanyi semua ayat-ayat di dalam Alkitab. Itulah kegembiraan dalam berdoa bagi kita. Kita dapat bernyanyi untuk Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa memohon agar Tuhan akan terus dapat memberikan kita kegembiraan yang tidak akan hilang. Dan itu adalah merupakan kegembiraan yang pasti. Jadi kesimpulan kepada kita,
renungan kita pada petang ini adalah memberikan pujian akan suasana surga. Bernyanyi itu dapat melawan tawar hati kita. Kita boleh berpikir positif, bersyukur, memberikan kesehatan yang baik. Berdoa dan bergembira adalah merupakan jalan kemenangan bagi kita. Ingat di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan satu kata yang sangat baik. Bersukacita. Ayat yang sangat baik kepada kita pada petang hari ini. Biarnya ini memberikan kita kekuatan agar kita terus bersukacita walaupun berada dalam keadaan kita yang dilanda dengan virus corona. Terima kasih karena saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman yang setia mendengar akan renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi, dan Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati pada kita semua. Amin.